Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Selamat malam. Saya Asep Gunawan. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kuliah saya selama satu semester ini di mata kuliah struktur data. Apa sih struktur data itu? Nah, sini saya akan jelaskan tentang pengertian dari struktur data. Struktur data adalah cara untuk mengatur, menyimpan, dan mengelola data dalam komputer supaya bisa digunakan secara efisien. Bayangin aja kalau misal kamu menyusun barang di lemari, kalau ditata rapi, gampang dicari. Kalau berantakan, susah ditemukan. Nah, struktur data itu aturan penyimpanan, biar data kita di komputer nggak berantakan. Terus dari struktur data itu pasti punya tujuannya. Dan apa sih tujuan struktur data? Yang pertama adalah mempermudah penyimpanan data, terus yang kedua mempercepat pencarian data, terus membuat program lebih efisien dan menghemat memori. Bayangin aja kalau misal data kita berantakan di komputer kita pasti akan memakan memori kita dengan banyak gitu. Beda halnya dengan data kita yang digolongkan sesuai tipe-tipenya gitu. Nah, ngomong-ngomong tentang tipe data, di sini saya akan jelaskan beberapa dari tipe data yang ada, gitu. Yang pertama adalah array. Pengertian dari array adalah struktur data yang menyimpan sekumpulan data dengan tipe data yang sama dan disusun secara berurutan dalam memori. Ciri-cirinya adalah tipe data harus sama. Misal kalau misal angka ya angka semua. Kalau misal semuanya teks ya teks semua. Terus ciri-ciri yang lain memiliki indeks dimulai dari nol. Ukurannya biasanya tetap. Nah, ini adalah contoh dari tipe data array menggunakan bahasa pemrograman Python. Terus selanjutnya ada record atau struct. Apa sih pengertian record? Pengertian record adalah struktur data yang digunakan untuk menyimpan beberapa data dengan tipe berbeda dalam satu kesatuan. Ciri-cirinya adalah terdiri dari beberapa field. Field itu sama halnya kayak atribut. Setiap field bisa beda tipe data. Nah, ini adalah contoh tipe data record. Nah, ini kan beda-beda ya. Ini kan teks semua. Nah, ini angka. Itu salah satu contoh dari tipe data record. Terus yang ketiga adalah stack atau tumpukan. Apa sih pengertiannya? Struktur data yang bekerja dengan prinsip LIFO, last in, first out. Artinya data yang terakhir masuk adalah data yang pertama kali keluar juga, gitu. Operasi utamanya adalah push menambah data, pop mengambil data. Nah, ini adalah contoh tipe data stack dengan menggunakan bahasa pemrograman Python. Nah, ini jelas ya, yang pertama keluar tuh pasti yang terakhir kita input. Nah, misal kita terakhir masukinnya 40 gitu ya, pasti yang 40 juga yang keluar pertama kali. Terus selanjutnya ada queue atau antrian. Pengertiannya adalah struktur data yang menggunakan prinsip FIFO, beda sama yang tadi, gitu. Kalau yang tadi yang pertama kali keluar, yang terakhir kita input. Nah, kalau yang ini yang pertama kali kita input itu juga yang pertama kali keluar. Artinya data yang masuk dulu ialah data yang keluar dulu, keluar duluan. Operasi utamanya adalah NQ menambah data atau DQ menghapus data. Terus dari Q ini ada kelebihannya itu adil sesuai urutan ya, ya jelas juga ya gitu. Eh, Data yang kita pertama kali masukkan itu pasti yang pertama kali keluar gitu. Adil sesuai urutan gitu. Terus cocok untuk sistem antrian. Tapi ada kekurangannya juga, aksesnya terbatas, tidak bebas seperti array. Contoh penggunaannya adalah antrian di rumah sakit atau sistem print. Sistem print itu kan pasti dia memulai dengan data yang pertama kali kita input. Terus, di sini saya akan menjelaskan atau mencoba ya menggunakan tipe data array dengan menggunakan bahasa. Halo, selamat malam.
Nah, di sini saya akan mencontohkan cara penggunaan tipe data dari array untuk menghitung jumlah total sama membagi dari rata-rata data yang saya input gitu. Di sini ada nilai, kita masukin saja berapa nilai. Misal mau ngambil datanya 90, boleh. Terus 78, boleh. Terus 55, boleh. Sama 65, boleh. Terus habis itu kita ambil total dari data keseluruhan. Sini total sama dengan sum. Sum itu untuk menjumlahkan dari dat semua angka yang kita masukkan. Sini ngambilnya dari nilai, nilai ini ya, dari nilai ini. Terus kita rata-rata, rata-rata, rata-rata adalah dari total keseluruhan dibagi len. Len itu jumlah data semuanya yang kita input. Gitu. Di sini lennya adalah nilai, nilai. Terus ini adalah nilai, terus langsung saja kita print, print dari total, total titik dua koma total, total lagi ya. Kita ngambil dari sumnya ini, terus kurung, terus print lagi rata-rata, rata-rata titik dua koma ini ngambil datanya dari yang rata-rata ini. Oh, total. Total titik kurung. Kita langsung saja. Nah, nah, ini adalah hasil dari eh, total dari 90,8 sama dengan 200,288, 288. Terus rata-rata dari 288 itu adalah 72,0 karena 288 dibagi 4. Jadi total semuanya dibagi len. Len itu jumlah angka yang kita jumlah nilai yang dimasukkan itu kan 4 ya. Tinggal dibagi 4 dari total bagi 4 ya hasilnya 72. Walau. Sekian, terima kasih.